Oke, selamat sore Sobat Tri dimanapun kalian berada ya. Jadi sore hari ini kita kembali lagi di episodenya Sepoci Motivasi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu kartu prakerja yang dibahas sama Eki dan Pak Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana lika-liku sebenarnya dari kartu prakerja itu sendiri. Karena ternyata banyak sobat Tri yang minta begitu bahwa kartu prakerja ini mau dibahas lebih lanjut karena memasuki pekan ketiga semenjak dibuka pada 11 April 2020 masih banyak kendala teknis yang ditemukan begitu ketika ingin mendaftar, menunggu pengumuman, penggunaan saldo ataupun pencairan dana insentif. Nah, di sini ada dua. Oh, sudah ada di Snaker Makassar. Oke. Jadi sebelumnya kita live bersama Pak Rizka Mahardika di sini, Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Snaker Makassar, untuk membahas bagaimana lika-liku dari eh, kartu prakerja ini. Saya pin dulu mungkin. Baik, Pak Rizka, selamat sore. Sore, Pak. Sore. Oke. Nah, jadi ternyata banyak sekali sobat Tri yang request begitu kartu prakerja ini dibahas lebih lanjut begitu, Pak. Mulai dari lika-likunya, kendala teknis dan sebagainya. Memasuki pekan ketiga ini, ternyata dua kesalahan yang paling umum menurut sobat-sobat Tri yang eh, banyak sekali bertanya adalah NIK yang tidak dapat diverifikasi atau nomor induk kependudukan yang tidak dapat diverifikasi dan juga foto selfie yang tanpa kabur. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa saja kendalanya ini, Pak, dan bagaimana solusinya, mungkin Pak Rizka bisa menjelaskan sedikit begitu, Pak, bagaimana mekanisme pendaftaran yang tepat agar Sobat Tri yang mau mengurus atau mendaftar kartu prakerja ini bisa terhindar dari kendala, Pak Rizka. Oh ya, selamat sore sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sampai Waalaikumsalam. gelombang ketiga ini yang sambil menunggu pengumuman, ya, tepatnya tanggal 30 April kemarin, gelombang ketiga itu sudah tertutup. Jadi kemungkinan hari Senin nanti ini insya Allah gelombang keempat kembali akan dibuka. Jadi sembari menunggu pengumuman yang gelombang ketiga ini sampai hari ini belum. Makanya banyak teman-teman yang bertanya kira-kira pengumuman untuk gelombang ketiga ini kapan dibuka. Soalnya mereka harap-harap Oh iya, cemas Pak. menantikan bahwa apakah mereka tercover apa tidak di gelombang ketiga yang sedang berjalan dulu ini. Ya, mengenai Iya, Pak. pertanyaan tadi oleh Pak Panca bahwa bagaimana Iya. kendala-kendala teknis supaya teman-teman yang ingin mendaftar bisa lancar ataupun tanpa menemui kendala-kendala dan sebagainya. Ya, sebelumnya memang Pak Panca Iya. bahwa sampai pendaftaran gelombang ketiga yang lalu ini memang akses untuk menuju ke web prakerja.go.id itu memang setengah mati sampai gelombang ketiga ini. Karena mungkin ini pengaruh karena kapasitas website yang terbatas, tapi dengan jumlah pengunjung yang ribuan, bahkan saya bilang jutaan, yang menyebabkan kendala-kendala teknis seperti jaringan yang error ataupun jaringan yang tidak stabil, sehingga mengakibatkan teman-teman atau warga-warga khususnya kita di Makassar ini agak mengalami kendala kesulitan dalam mengakses web tersebut. Ya, jadi saran saya kepada teman-teman yang sampai hari ini masih baru memulai tahap pendaftaran, alangkah lebih baiknya mungkin itu dilakukan pada saat tengah-tengah malam ya, Pak Panca. Ya, mungkin Oh, momennya tengah malam ya. Solusinya kalau kendala jaringan tengah malam. ya, apalagi momennya kan sekarang bulan suci Ramadan. Jadi mungkin pada saat teman-teman bangun makan sahur, jadi bisa mengakses web tersebut juga mungkin bagusnya. Ya, tapi di luar itu, Oh, seperti itu ya, Pak. ada juga sih mungkin teman-teman yang berhasil walaupun misalnya siang hari ataupun pagi hari. Jadi saya bilang memang ini tergantung. Saya kembali ibaratkan bahwa ini ibarat sebuah rumah yang pintunya cuma satu, tapi ribuan orang yang masuk. Jadi kendalanya berbeda-beda. Mungkin Oh, orang iya. itu ada yang mungkin terkendala mengatakan bahwa pagarnya masih tertutup, ada yang mengira bahwa
pintunya ini sempit, tidak lebar. Jadi macam-macam lah kendala yang muncul di tengah masyarakat pada saat mengakses web prakerja.go.id ini, Pak Panca. Ya. Oke, baik Pak. Ini kan banyak sekali kendala yang kemudian muncul ketika ingin mendaftar kartu prakerja ini. Nah, terus mekanisme pendaftaran, kita kembali lagi ke mekanisme pendaftaran, mungkin bisa dibahas sedikit Pak, bagaimana mekanisme pendaftaran yang tepat begitu supaya teman-teman juga bisa terhindar dari kendala apa-apa saja yang mesti diperhatikan dengan baik begitu Pak Rizka. Oh ya, sebelumnya memang kartu prakerja ini kita memiliki persyaratan bahwa teman-teman yang berusia 18 tahun ke atas, jadi otomatis kalau misalnya teman-teman yang ingin atau warga yang ingin mendaftar di bawah usia 18 tahun itu otomatis nanti akan dianulir karena akan terbaca di nomor induk KTP mereka ataupun tanggal lahir yang akan dimasukkan di dalam data-data formulir prakerja pada saat pendaftaran. Yang kedua, itu mereka tidak sedang menjalani pendidikan formal. Dalam hal ini masih sekolah ataupun masih menjalani tahapan masa perkuliahan. Ya, ya. Pertanyaannya kemudian, kira-kira dari mana misalnya sistem akan menseleksi bahwa mereka kuliah apa tidak. Jadi memang ini ada beberapa lintas kementerian, Pak Panca, yang terintegrasi untuk untuk menseleksi berbagai data-data yang ada di prakerja ini. Jadi ketika misalnya teman-teman yang memasukkan datanya terus diseleksi di Kementerian Pendidikan, di situ tertera bahwa ini masih kategori sekolah atau kuliah, otomatis juga mereka tidak akan lulus. Ya, jadi memang baik ya, Pak. jadi memang persyaratan-persyaratan yang sekecil-kecil itu wajib misalnya teman-teman atau warga sekalian tahu agar supaya tidak mengalami kendala-kendala pada saat mereka mendaftar kemudian nanti. Ya, begitu singkatnya Pak Panca. Oke, baik Pak. Kalau begitu kita masuk saja langsung ke pertanyaan Sobat Tri, begitu ya Pak? Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Risa Ahmad. Nah, ini DM ke Teh Riri tadi bahwa Pak Risa ini mewakili kakaknya yang sudah mendaftar di Kartu Prakerja. Jadi kakaknya ini punya tanggungan Pak istri dan 4 orang anak dan telah mendaftar dari aplikasi Gojek. Nah, ketika mendaftar, akunnya sudah jadi dan emailnya juga sudah diverifikasi. Nah, ketika masuk di tahapan penginputan nomor induk kependudukan, ternyata nomor induk kependudukannya itu dinyatakan tidak valid dan dianjurkan untuk menghubungi customer service. Nah, Pak Risa ini kemudian menghubungi customer service-nya berkali-kali, namun selalu sibuk, dan email kronologinya juga tidak terdeliver seperti itu. Mungkin Pak Risa Ahmad ini sudah bergabung, bisa dijawab Pak Rizka. Oh iya, sebelumnya mungkin Pak Risa ini mewakili salah satu dari sekian banyak orang yang selalu mempertanyakan pertanyaan yang serupa ini, Pak Panca. Jadi ada beberapa warga yang selalu mengadu ke kami bahwa mereka memang terkendala pada saat mereka mendaftar, ada kendala-kendala seperti yang Pak Risa alami, seperti dengan adanya nomor induk KTP yang tidak valid atau data-data lain yang tidak valid. Ya, mungkin langkah terakhir ketika misalnya kami seleksi KTP yang kami minta untuk dikirimkan, itu langkah terakhir kita mengirimkan kontak person untuk ke Ditjen Dukcapil di pusat ataupun Capil yang perwakilan Kota Makassar. Karena kalau misalnya menyangkut masalah verifikasi nomor KTP itu bagian dari Dukcapil ya Pak Panca, bukan bagian dari Disnaker lagi untuk melihat bahwa apakah nomor induk KTP-nya itu sudah valid apa tidak. Jadi memang berdasarkan pengalaman Pak Panca, ada beberapa nomor KTP itu yang ditolak oleh sistem. Saya kurang paham juga kenapa ditolak. Ya, jadi semua nomor induk KTP yang berakhiran angka 0 itu semua ditolak Pak Panca. Ya. Oh, gitu. Ya, itu semua nomor induk KTP warga yang ingin mendaftar kartu prakerja yang berakhiran angka 0 itu rata-rata ditolak. Ya, banyak pertanyakan kok bisa ditolak, padahal kemarin waktu beberapa bulan yang lalu saya mendaftar
mendaftar CPNS, katanya ini valid diterima oleh sistem, tapi kenapa ini pada saat saya mendaftar ini katanya sistemnya tidak terima. Jadi saya mengatakan bahwa mungkin karena ini persoalannya sistemnya beda ya, pada saat rekrutmen CPNS dengan prakerja ini otomatis dua sistem yang berbeda. Jadi saya lihat pengalamannya otomatis rata-rata teman-teman atau warga yang mempunyai nomor induk KTP yang berakhiran 0 itu rata-rata semua ditolak oleh sistem. Entah kenapa juga, kenapa begitu. Makanya kemarin ketika misalnya mengalami kendala begitu, saya menyarankan untuk dipertanyakan di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Mungkin nanti saya bisa share ke Pak Panca nomor layanan kontaknya itu, jadi teman-teman yang mempunyai kendala semacam Pak Risa tadi bisa dikontak langsung nomor tersebut ya. Oh, jadi persoalannya selain karena sistem teknisnya, ini juga ada persoalan dengan Disdukcapil begitu ya, Iya, Pak Rizka? iya betul. Karena di situ kan rata-rata pada saat diverifikasi di situ tertulis nomor KTP Anda tidak valid. Nah, jadi Disdukcapil lah yang mempunyai kewenangan untuk menilai kenapa nomor KTP tersebut tidak valid. Kami di Disnaker tidak bisa menyimpulkan bahwa ketidakvalidannya ini karena persoalan ini dan sebagainya, Pak Panca. Ya, jadi masing-masing seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kementerian yang terintegrasi untuk menjadi satu kesatuan dalam penyeleksian kartu prakerja ini, Pak Panca. Ya. Oke, jadi selain peran dari Dinas Ketenagakerjaan, juga diperlukan peran dari Disdukcapil, begitu ya, Pak? Iya. Nah, saya pernah mendengar satu informasi begitu dari salah satu acara di stasiun televisi, ketika Disdukcapil sedang memaparkan begitu program mereka yang baru. Nah, di situ dinyatakan bahwa ketika kartu tanda penduduk itu dibuat, itu tidak serta-merta langsung aktif begitu. Ada mekanisme atau ada proses di mana kita harus ke Disdukcapil dan kemudian mengaktifasi kartu tanda penduduk itu. Nah, apakah menurut Pak Rizka ini juga menjadi salah satu penyebab seperti itu, Pak? Oh iya, ya sebelumnya kita ucapkan selamat bergabung buat Bapak Kepala Dinas Bapak Andi Irwan Bangsawan. Beliau juga gabung di live kita, Pak Panca. Iya. Oh iya, selamat datang Pak Irwan. Iya, iya, iya. Iya. Ya, sebelumnya mungkin benar adanya yang seperti Pak Panca jelaskan tadi, bahwa memang pada saat kartu tanda penduduk yang elektronik itu pada saat jadi memang ada mekanisme verifikasi untuk divalidasi di Disdukcapil. Jadi kemungkinan mungkin banyak teman-teman atau warga yang tidak mengetahui informasi tersebut, sehingga ketika misalnya mempergunakan KTP-nya nanti mereka akan mengalami kendala-kendala karena mungkin seperti yang Pak Panca tadi jelaskan bahwa ini belum tervalidasi di Disdukcapil KTP-nya mereka. Ya, jadi karena kurangnya mungkin informasi mereka dapatkan sehingga mereka tidak pernah ke Disdukcapil untuk memvalidasi KTP seperti yang Pak Panca jelaskan tadi. Ya. Oh, oke, jadi buat Pak Risa Ahmad mungkin bisa dikonsultasikan lebih jauh dari kontak person Dirjen Dukcapil yang akan di-share nanti ya Pak oleh Pak Rizka. Ya, bisa mungkin langsung dicatat Pak Panca. Ya, bisa dicatat. Oh iya, ya bisa Pak. Ini layanan WA juga 0811 0811 800 800 5373. 5373. Ya. Oke, mungkin saya pin dulu di komen kali ya Pak. Ya. 0811 800 5373. Ini kontak person dari Dirjen Dukcapil ya Pak? Dukcapil. Ditjen Dukcapil Kemendagri. Oke. Ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan Sobat Tri aja kali ya Pak? Iya Pak. Iya Pak Panca. Oke, jadi waduh udah banyak komen nih. Bisa kita lihat dulu kali Pak. Ini ada komen kalau mau urus KTP di Capil emang bisa. Sekarang kan musim COVID-19. Jadi tadi itu makanya ada kontak person. Jadi ada kontak person yang bisa tembus ke pusat.
Itu maksudnya untuk mengantisipasi ketika misalnya ya capil ini lagi tutup, lagi apa karena kita di Makassar lagi PSBB. Jadi itu bisa Iya. walaupun Anda di rumah bisa langsung menghubungi kontak person tersebut, mempertanyakan persoalan-persoalan yang seperti yang Pak Risa Ahmad tadi tanyakan. Oke, jadi tanpa harus ke Dukcapil, bisa melalui nomor ini ya, Pak? Iya, tanpa harus ke sana bisa Oke. menghubungi nomor itu. Ya. Oke, terus banyak juga yang mengeluhkan tentang foto selfie yang tanpa kabur. Nah, ini foto selfie sebenarnya bagaimana caranya, Pak, di verifikasi gitu? Iya, Apakah harus ada syarat tertentu ketika mengambil foto? iya, memang di bagian ini Pak Pancah memang ada Iya, berbagai kesulitan juga yang dikeluhkan oleh teman-teman sekalian yang mendaftar. Memang ada beberapa panduan bagaimana caranya ketika misalnya peserta ingin lolos di bagian swafoto, foto selfie dan foto KTP ini. Jadi memang banyak yang tersendat atau terkendala di bagian itu. Jadi memang informasi pertama saya sampaikan bahwa foto itu harus berurusan 2 MB. Fotonya harus berukuran. berukuran 2 megabyte. Ya, Oke. jadi ketika misalnya setelah difoto, ada baiknya diperiksa rincian ukuran fotonya, kira-kira ini rinciannya berapa. Jadi kalau misalnya masih di atas 2 MB, itu mungkin diperkirakan tidak akan terkirim, belum akan terkirim. Jadi pastikan misalnya kualitas fotonya itu ukurannya di bawah 2 MB. Jadi banyak mungkin yang tahu, caranya diturunkan bagaimana? Sekarang udah banyak aplikasi untuk kompres, untuk mengirimkan, untuk menurunkan apa namanya Iya. ukuran foto yang kita ciptakan. Terus yang kedua, Pak Panca, di foto tersebut memang harus tampak ke depan ya, tampak ke depan. Ketika misalnya foto selfie ini harus tampak ke depan, jangan tampak ke samping kiri ataupun kanan, harus lurus ke depan. Ya. Terus yang kedua, kualitas gambarnya jangan terlalu gelap dan jangan terlalu terang, harus yang sedang-sedang. Ya. Oke. Makanya Pencahayaan kita yang harus pas begitu ya, Pak? makanya kita harus mengatur kecerahan foto agar tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Ya, selanjutnya Oke, baik, Pak. jangan menggunakan aksesoris di muka. Seperti ketika teman-teman yang memakai kacamata, kalau bisa kacamatanya dibuka dulu. Nah, Oke, baik. dibuka dulu. Apalagi teman-teman yang lagi sedang pakai masker baru mau foto, otomatis tidak bisa ya. Iya, Ya, iya, iya. ya. Pakai masker gitu ya, Pak. Iya. Jadi harus tadi tampak depan, kecerahan foto harus diatur, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Selanjutnya aksesoris di bagian muka itu jangan dipakai seperti misalnya teman-teman yang memakai kacamata, kalau bisa kacamatanya dibuka dulu. Selanjutnya mungkin Oke, baik, Pak. yang pakai topi ya kalau bisa jangan di selfie dengan memakai topi itu. Ya, terus selanjutnya buat Oke. mungkin teman-teman cewek yang non hijab, biasanya kan rambutnya panjang tuh. Jadi biasa ada rambutnya yang menutupi bagian muka. Kalau bisa rambutnya dirapikan dulu supaya rambut ini tidak menutupi bagian wajah. Ya, Wajah begitu. ya Iya, itu oke. Pak Penca. Ya, jadi ya tadi ada beberapa tadi itu. Selanjutnya fotonya itu Ada harus, 5. ya fotonya juga itu harus maksudnya ketika selfie jangan ada benda yang nampak di belakang. Anggaplah misalnya saya selfie Pak Panca, tapi di belakang saya ada Iya. lemari. Saya selfie sambil Oh, benda yang ada di belakang saya. Kalau bisa usahakan di belakang Anda itu tidak ada penampakan benda sama sekali. Jadi sekedar sekedar polos begitu ya, Pak? polos begitu. Iya, begitu Pak Panca. Jadi mungkin itu beberapa tips-tips untuk misalnya teman-teman Iya, 6 tips. gagal di dalam langkah tersebut, Pak Panca. Iya. Oke, baik Pak Rizka. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Irfan Laka. Dan bagaimana dengan akun yang sudah sampai verifikasi nomor telepon, tapi sampai sekarang setiap login tidak bisa masuk alias blank space. Nah, itu bagaimana Pak Rizka?
Wah, ini juga beberapa kendala yang selalu dipertanyakan kepada teman-teman sekalian. Jadi ketika misalnya dia verifikasi nomor HP dan mungkin balasan OTP-nya belum ada di SMS-nya. Jadi untuk diverifikasi, kan ketika diverifikasi, Pak Panca, kita disuruh memasukkan nomor Iya. HP. Nah, setelah memasukkan nomor HP, itu kita menunggu kode OTP yang dikirimkan di SMS nomor tersebut yang kita Iya. daftar. Nah, disitulah kendalanya. Kebanyakan teman-teman yang tidak mendapatkan kode OTP sama sekali. Nah, tidak mendapatkan kode OTP. Itu kenapa tidak mendapatkan, Pak? Apakah tidak dikirimkan atau dari sistemnya seperti apa? Sampai di sini kami kurang paham kenapa ya, karena sistemnya ya mungkin karena sistem seperti yang Pak Panca tadi bilang bahwa karena adanya kesibukan-kesibukan sistem yang terlalu padat, akhirnya pengunjungnya terlalu padat, mungkin berpengaruh juga ya ke sana. Makanya saya selalu sarankan agar diulang-ulang saja, karena kalau misalnya itu bisa dicoba 3 kali dan salah, itu kita harus menunggu 1 jam lagi untuk memulainya, Pak Panca. Oh, Misalnya seperti 3 itu kali ya, Pak. salah, itu 3 kali salah atau 3 kali kita mengirim belum ada balasan kode OTP, itu biasanya 1 jam kemudian lagi baru bisa dicoba. Jadi kemungkinan ya bisa dicoba di jam-jam berikutnya lagi seperti yang panduan yang tertulis di situ. Ya. Jadi Oke, baik, Pak. ya, jadi Nah, ini selain ada. itu Mas Panca banyak juga misalnya teman-teman ternyata memasukkan nomor HP tidak sesuai dengan nomor HP yang sesungguhnya. Jadi otomatis kode OTP itu tidak akan terkirim ke SMS Iya. itu karena ternyata nomornya salah ataupun nomornya sudah tidak aktif lagi ataupun tidak sudah terblokir Baik, Pak. ataupun HP-nya atau nomornya hilang dan sebagainya. Banyak kendala lah yang kemungkinan bisa terjadi. Ya. Ya, banyak faktor begitu ya, Pak. Ya. Nah, ini ada lanjutan dari Pak Irfan Laka. Lanjutan, apakah akun itu sudah terdaftar atau belum? Jadi kalau misalnya kejadiannya seperti itu, apakah akunnya Pak Irfan ini sudah terdaftar atau belum, Pak Rizka? Kalau misalnya Pak Irfan, kalau misalnya sudah ada kode verifikasi yang dikirimkan melalui email, itu otomatis Anda sudah terdaftar. Jadi ketika misalnya sembari menunggu 1 jam kemudian lagi, Anda bisa saja logout dulu, baru kemudian bisa login menggunakan email dan password yang telah terdaftar tadi dan telah diverifikasi lewat email Anda. Jadi sudah bisa terdaftar ya kalau begitu Pak Panca. Ya. Oh, jadi parameternya adalah email verifikasi begitu ya, Ya, Pak? ketika misalnya kita mendaftar memasukkan email dan password, itu akan diverifikasi lewat email. Ketika kita sudah bisa verifikasi lewat email, ya jadi otomatis kita sudah terdaftar Pak Panca. Jadi kalau misalnya nanti sampai tahap nomor HP tadi itu kode OTP yang terkendala, sambil menunggu 1 jam lagi baru bisa dicoba, itu bisa logout dulu, nanti loginnya pakai email dan password yang sudah didaftar tadi, otomatis bisa kok. Ya. Oke. Nah, ini menarik, Pak, karena ada balasan lagi dari Pak Irfan. Saya sudah 3 hari lalu coba, sampai sekarang masih blank space. Dan nomor saya sudah dapat nomor kode OTP-nya. Tapi ketika sudah saya masukkan kodenya, malah blank space. Itu gimana, Pak? Wah, kalau Jadi dia sudah dapat ya, kodenya. ya kalau sampai persoalan begitu mungkin kalau ini sudah persoalan sistem ya Pak Pancah. Jadi kalau misalnya kita Iya. menerima aduan yang sudah sampai tahap sistem yang agak terkendala, itu biasanya kita mengarahkan teman-teman untuk untuk lebih menghubungi ke customer service di prakerjanya sana, di pusat sana Pak Panca. Ya. Oh, baik, Pak. Itu jam kerjanya sampai kapan, Pak? Dari pukul berapa teman-teman bisa Itu menghubungi sampai pukul berapa? pukul 8 pagi sampai pukul 19.00 malam, jam 7 malam, itu bisa. Jadi kebanyakan teman-teman bertanya, kok saya telepon terus katanya Pak, tapi enggak diangkat. Saya bilang, jam berapa ditelepon? Jam 9 malam. Waduh, memang memang orangnya sudah tidak ada di kantor itu kalau jam 9 malam. Ya, Oh, baik, sampai Pak. jam 7 malam ya, sampai jam 7 malam. Ya.
Jadi di sana apa namanya, customer service-nya, menurut infonya ada 30 orang, Pak Panca. CS-nya ada 30 orang. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ketika ditelepon terus nada menunggu atau disuruh untuk mengulangi kembali, itu otomatis bahwa semua operator semua customer service ini sudah melayani teman-teman yang lainnya. Jadi dimohon untuk mengulangi untuk beberapa menit kemudian lagi ya. Ya. Oh, begitu. Jadi dari sekian banyak orang yang menelpon, ada 30 orang customer Ya, service dan sampai jam 7 malam bisa dilayani seperti bisa itu. dilayani, ya bisa dilayani. Nanti bisa bisa dipertanyakan kendala-kendala seperti yang Pak si penanya tadi bisa sampaikan ke customer service tersebut. Karena ini udah menyangkut masalah sistem yang saya pikir itu kita di daerah khususnya di Dinas Tenaga Kerja sudah tidak bisa mendeteksi lagi. Kok bisa ada kejadian-kejadian seperti itu? Ya Pak Panca. Oh, baik, Pak. Nah, ini nomor telepon bisa dicantumkan. Oh, ini kayaknya ada di itu ya, Pak. Atau bisa mau dicantumkan ulang juga nomor customer service-nya. Saya share dulu ya Pak Panca, saya nggak hafal dulu. Oh, baik, Pak. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari Sobat Tri yang lain masih ada permasalahan yang ingin ditanyakan. Ya mungkin Pak Panca ada permasalahan yang Ya, sampai gelombang ketiga ini, khususnya buat teman-teman yang gelombang 1 dan gelombang kedua. Ada pertanyaan yang saya pikir mereka selalu pertanyakan bahwa saat ini saya sudah mengikuti pelatihan, sudah selesai dan sertifikatnya sudah iya, ada. Pak. Sertifikatnya sudah ada dari mitra tempat saya pelatihan. Tapi kok katanya di dashboard, di halaman depan akun prakerja saya, itu belum muncul sama sekali keterangan bahwa saya sudah mempunyai satu sertifikat yang saya dapatkan tadi. Nah, karena sebagai informasi, acuan tim prakerja untuk membayar insentif nanti adalah ketika misalnya di dashboard peserta itu sudah tertera keterangan bahwa dia sudah mengikuti pelatihan dan menyelesaikan pelatihan yang diikuti di tempat di mitra prakerja itu. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa ketika misalnya teman-teman memilih mitra, kan di situ Pak Panca ada 8 mitra ya, ada 8 mitra Iya, prakerja. Pak. Ya, salah satunya Skill Academy, Bukalapak, Pijar dan lain-lain sebagainya. Ya, ketika kita sudah menyelesaikan pelatihan di sana, mungkin teman-teman sekalian bisa lebih mendetail memeriksa kira-kira apalagi yang harus diselesaikan setelah misalnya mengikuti pelatihan. Ya, tidak serta-merta ketika misalnya menit pelatihannya tersebut misalnya atau videonya udah sampai, tidak serta-merta bahwa pelatihannya selesai. Ya, ada tambahan-tambahan mungkin bahwa seperti tempat pelatihan itu meminta nilai rating kepada si pengguna. Jadi ketika misalnya selesai pelatihan biasa dimintakan kode rating. Seperti anggaplah kita misalnya kita mendownload misalnya aplikasi atau setelah memakai di situ kan biasa disuruh menilai berapa bintang nih yang ingin dikasih. Iya, Pak. Ya, 1 sampai 5 atau ulasan komentarnya apa saja. Ya. Jadi kalau misalnya selesai pelatihan biasanya mitra prakerja itu meminta ulasan rating kepada peserta. Jadi kalau misalnya tidak memberikan ulasan rating itu dianggap pelatihannya belum selesai Pak Panca. Nah, Oh, jadi kayak tahap finalisasinya ya, gitu tahap ya, Pak. finalisasinya. Jadi kebanyakan teman-teman ketika misalnya pelatihannya selesai, di videonya udah selesai, dia mengatakan saya sudah selesai, udah tidak ada lagi. Tapi kalau misalnya sertifikatnya belum terpampang di dashboard saya. Jadi harus diteliti secara mendetail lagi bahwa ada tahap-tahap finalisasi setelah misalnya videonya selesai, pelatihannya selesai, ya harus memberikan kode rating kepada mitra prakerja. Apalagi seperti kalau misalnya maaf saya sebutkan bahwa seperti contoh misalnya Skill Academy.
kalau misalnya skill academy itu dia mempunyai 2 sertifikat, Pak Panca. Jadi kalau peserta baru Ya, mempunyai Pak. 1 sertifikat, itu otomatis pelatihannya belum selesai. Jadi kalau di skill academy itu kita mendapatkan 2 pelatihan. Yang pertama itu adalah sertifikat sertifikat excellent. Sertifikat excellent ini adalah sertifikat yang didapatkan ketika peserta sudah menyelesaikan ujian atau eksam yang diberikan oleh lembaga pelatihan di situ. Jadi ada ujian-ujiannya ya, ada uji coba pada saat misalnya kita sudah mendapatkan materi, ada tahap uji coba bahwa sampai di mana tahap pengetahuan peserta terhadap materi yang diberikan. Ya, setelah mengikuti itu semua, kita mendapatkan 1 sertifikat. Itu namanya sertifikat excellent. Yang kedua ada namanya sertifikat komplit. Sertifikat komplit ini ada Komplit. ketika misalnya peserta sudah menyelesaikan semua tahap, mulai dari tahap awal sampai tahap finalisasi pelatihannya. Jadi ada 2 sertifikatnya. Jadi kalau misalnya baru memperoleh sertifikat excellent, itu dianggap pelatihannya belum selesai, Pak Panca. Jadi harus mendapatkan sertifikat komplit dulu. Setelah itu, setelah semuanya rampung, tim mitra prakerja ini menyaring semua nama-nama, bahwa ini loh nama-nama yang sudah menyelesaikan pelatihan, misalnya contoh di Skill Academy. Inilah nanti tim mitra ini yang mengirimkan datanya ke tim prakerja. Dikirimlah data ke tim prakerja bahwa ini loh nama-namanya. Nanti tim prakerja yang memasukkan kode di dashboard di kolom sertifikat tersebut. Jadi kalau misalnya banyak peserta bertanya, kok belum ada di dashboard halaman depan saya kolom komentar itu bahwa saya sudah mendapatkan 1 sertifikat, itu kemungkinan bahwa mitra tempat pelatihannya itu belum mengirimkan data-datanya ke tim prakerja untuk dimasukkan ke dashboard tersebut, Pak Panca. Ya. Jadi sampai hari ini yang itu kemudian, kebanyakan pertanyaan yang itu. Iya. iya, itu kemudian kenapa pemberian kode rating itu menjadi penting di sini, karena itu parameter bahwa kita sudah menyelesaikan Iya. tahapan ini dan kemudian mendapatkan sertifikat, seperti itu, Pak. Iya. Tapi yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian atau warga sekalian bahwa ketika misalnya teman-teman sudah mengikuti 1 tahap pelatihan dan selesai, itu otomatis Anda sudah bersyarat untuk memperoleh insentif nantinya. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah saldonya harus dihabiskan atau bisa ambil pelatihan setelah pelatihan pertama selesai? Jadi sebenarnya ini saldonya itu tergantung dari pesertanya. Saldo 1 juta itu ya, Pak Panca. Ya, ketika saldonya itu misalnya 1 juta, pertama kita sudah belanjakan 300.000, otomatis saldonya 700.000 masih ada. Pertanyaannya kemudian, daripada saldo ini kembali ke kas negara, ya lebih baik dipakai lagi untuk misalnya dipakai lagi untuk memilih pelatihan selanjutnya. Tapi untuk memilih pelatihan yang kedua atau pelatihan selanjutnya, itu nanti bisa dimulai ketika peserta sudah mendapatkan tulisan di dashboard kolom sertifikat itu sudah ada bahwa Anda sudah mempunyai 1 sertifikat. Kalau misalnya belum sama sekali mendapatkan kode di dashboardnya di kolom sertifikat, Anda belum bisa memilih tahap pelatihan yang kedua atau pelatihan yang lainnya. Tapi syarat untuk memperoleh insentif itu sudah memenuhi syarat karena Anda sudah memenuhi syarat. Sudah menyelesaikan pelatihan. Tinggal bagaimana tim prakerja memasukkan di kolom dashboardnya tersebut. Ya, begitu kira-kira Pak Panca. Oke, baik Pak. Ya. Oke. Lalu kita lanjut ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Sarta. Sudah bisa ganti foto di akun prakerja? Terlambat infonya kemarin kalau sebenarnya tidak bisa pakai kacamata. Berarti ini bisa diganti foto begitu Pak? Dari persoalan yang selfie itu? Kok sepanjang misalnya, walaupun misalnya Anda pakai kacamata, tapi kalau misalnya Anda kirim itu terkirim, itu tidak ada masalah. Tapi kebanyakan teman-teman yang memakai aksesoris seperti kacamata pada saat mau mengirim di proses langkah itu tidak bisa terkirim.
Jadi mungkin karena pengaruh karena adanya aksesoris yang ada di wajah peserta. Tapi sepanjang Bapak pakai kacamata terus mengirim di sistem prakerja dan diterima, itu tidak masalah, tidak perlu diganti lagi. Baik, Pak. Ya. Nah, terus ini ada Pak, saya mau membuat kartu prakerja, apakah saya langsung bisa ke kantor di Snaker? Waduh, kayaknya PSBB nggak bisa dia, Pak. Jadi memang Pak Panca bahwa kartu prakerja ini tidak ada yang offline ya, sistemnya semua online. Oke, baik, Pak. Ya, sistemnya semua online. Jadi ketika misalnya ada orang bertanya apakah di Snaker Makassar melayani di kantornya juga secara offline, kita tidak melayani secara offline. Tapi memang sesuai dengan instruksi dari pusat sebenarnya Pak Panca bahwa Dinas Tenaga Kerja itu diminta untuk menjadi pendamping di daerah. Maksudnya pendamping kepada misalnya teman-teman atau warga yang kesulitan dalam memahami tata cara pendaftaran kartu prakerja ini. Kita diwajibkan mengadakan pendampingan di kantor, tapi karena berhubung tanda kutip bahwa kita di Makassar ini sudah menerapkan PSBB, jadi otomatis kita tidak membukanya di kantor, Pak Panca. Makanya kita buka nomor kontak person atau hotline untuk bagaimana menyaring aspirasi-aspirasi teman-teman atau warga sekalian yang kurang paham terhadap tata cara pendaftaran. Ya, oleh karena itu Bapak Kepala Dinas memberikan mandat kepada saya, mempercayakan kepada saya untuk menghandle teman-teman yang kesulitan dalam tahap pendaftaran kartu prakerja ini. Makanya dibuatlah hotline sebagai bentuk pengaduan untuk teman-teman yang kurang paham tentang kondisi-kondisi kartu prakerja dan pendaftarannya. Begitu Pak Panca. Ya. Oke, baik Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, dari Febrianto First. Pak, kalau kita mengikuti pelatihan terus tidak lolos itu bagaimana? Apakah saldo kembali atau tidak, dan apakah kita mengikuti terus pelatihan yang sudah kita beli, mengikuti terus sampai lolos? Nah, ini bagaimana Pak? Ya, jadi kalau misalnya ikut pelatihan kemudian tidak lolos, tidak perlu otomatis misalnya mencari pelatihan yang lain lagi. Jadi seperti ibarat misalnya kita tinggal di kelas, itu tidak perlu cari kelas lain lagi, tetap aja di kelas itu tunggu ujian selanjutnya lagi. Ya, jadi ikuti pelajaran yang ulangi lagi pelajaran atau pelajaran pelatihan itu, nah, otomatis ketika sampai di tahap exam atau ujiannya, nah, disitulah misalnya kendalanya, Anda harus memperhatikan dan Anda harus lulus sesuai dengan batas passing rate. Jadi ada batas passing rate ya Pak, ada batas passing rate itu 5,5. Ketika misalnya nilai peserta ujian pelatihan yang diadakan oleh mitra prakerja itu di bawah 5,5 itu otomatis tidak lulus. Ya, jadi harus sesuai dengan standar passing rate ya 5,5. Baik, Pak. Ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi, Pak. Nomor CS Pak mana? Wah, ditagih nih, Pak. Andrew. Iya ya. Iya. Iya. Nomor CS-nya. Oke. Ya, ini Pak Panca bisa ditulis mungkin Pak Panca. Ya, call center layanan masyarakat kartu prakerja itu hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, itu jam operasionalnya ya. Ya, nomor HP-nya 021 021 255 412 412 46. Ya. 021 255 412 46. Ya, benar Pak Panca. Ya. Oke. Udah saya pin ya Pak Andrew, CP Prakerja pukul 8 sampai 19. Ada 021 255 412 46. Ya, Senin sampai Jumat ya Pak Panca. Jadi otomatis hari ini atau besok itu tidak bisa tersambung. Ya, baru hari Senin baru bisa. Baik, Pak. Ya. Oke. Nah, ini ada yang bertanya lagi, Pak. Gelombang ketiga pengumuman kapan? Kayaknya sudah tadi ya, Pak? Gelombang ketiga. Gelombang ketiga sudah bisa dicek sekarang.
Tadi informasinya Oke, hari baik. ini jam 4, jadi bisa dicek sekarang. Karena gelombang keempat akan dibuka lagi hari Senin. Jadi kalau misalnya nanti tadi ini jam 4 belum, jadi kemungkinan mungkin ujung-ujungnya besok. Jadi kalau bukan hari ini besok lah. Karena hari Senin gelombang keempat udah mulai terbuka. Bagi teman-teman yang tidak lolos nanti di gelombang ketiga, tidak perlu ragu, otomatis Anda akan diikut sertakan di gelombang selanjutnya, yaitu gelombang keempat. Jadi buat teman-teman yang sudah lolos, otomatis sudah mempunyai nomor kartu prakerja, di akunnya sudah ada nomor kartu prakerja, sambil menunggu saldonya masuk sebanyak 1 juta untuk biaya pelatihan, bisa teman-teman atau warga-warga sekalian bisa mencari mitra pelatihan mana yang cocok untuk memilih pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi bisa di-share-share atau diincar-incar memang nih bahwa oh pelatihan ini loh yang saya inginkan di mitra ini loh. Jadi ketika misalnya nanti saldonya 1 juta Baik, Pak. itu sudah masuk, sudah bisa langsung action untuk memilih pelatihan yang mereka inginkan di mitra itu, Pak Panca. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau kita mau ubah nama KTP sesuai nama ijazah, apakah pengaruh nanti sama kartu prakerja dan lain-lain? Maksudnya mungkin ini nama KTP-nya beda kali ya, Pak, dengan nama ijazahnya? Oh, saya pikir itu tidak masalah. Saya pikir itu tidak masalah. Oh, tidak masalah seperti itu. Tidak masalah itu. Kalau persoalan Oke. nama, yang jelas nama Anda tidak jauh berbeda sekali ya. Jangan nama Anda Budi, tiba-tiba nama Anda masukkan Andi, otomatis tidak sesuai kan Oh, sama sama nick, beda ya. sama nick yang tertera ya. Jadi mungkin Baik, ada Pak. biasanya yang terkendala kayak itu Pak Panca, anggaplah di ijazahnya tertulis namanya Muhammad, tapi di KTP disingkat saja jadi Muh titik. Ah, tapi itu tidak masalah. Ya. Ya, itu tidak masalah. Oke, nah masalah seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana jika saya sudah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saya baru dapat satu sertifikat dari pelatihan dari BLK, tetapi sampai saat ini sertifikat BNSP belum ada. Nah, ini seperti apa, Pak Rizka? Mungkin ini tidak terkait ya, Mas Panca, dengan kartu prakerja. Jadi memang Ketenagakerjaan memang ada semacam mengadakan pelatihan-pelatihan yang mereka jadikan sebagai program kerja mereka. Sama juga halnya dengan BLK. Tapi ini tidak terkait dengan kartu prakerja ya. Itu bisa dipertanyakan langsung. Oke, berarti ini kejadiannya lain. Ya, kejadiannya lain. Mungkin bisa dipertanyakan langsung di BPJS-nya sana ataupun di BLK tempat kursus tadi yang bertanya. Ya. Baik. Oke, baik, Pak. Lalu ada pertanyaan dari Mahfir Jamal. Pas login ada instruksi sambung rekening, tetapi tidak ada nomor kartu prakerja. Apakah dikatakan lulus? Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, jadi memang semua teman-teman yang belum lulus itu sekarang udah dimintain nomor atau sambung rekening, Pak Panca. Jadi banyak orang yang salah kaprah ya, bahwa ketika misalnya di halaman akunnya, di dashboardnya itu sudah ada permintaan sambung rekening, itu kebanyakan orang atau teman-teman menganggap bahwa mungkin mereka sudah lulus karena mereka sudah dimintakan Oh, seperti itu. sambung rekening, tapi itu belum tentu ya teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, bahwa itu tidak serta merta ketika misalnya di kolom di kolom dashboard itu diminta untuk sambung rekening, itu tidak serta Nomor merta rekening. itu lulus. Jadi seperti halnya ketika gelombang ketiga ini terbuka, itu peserta diwajibkan untuk peserta diwajibkan untuk sambung rekening dulu, barulah selanjutnya mereka dimasukkan di tahap evaluasi gelombang ketiga. Jadi untuk dievaluasi di gelombang ketiga yang dulu, Anda harus sambung rekening dulu. Ya, tapi saya kurang paham nanti gelombang keempat apakah sistemnya masih seperti itu atau ada perubahan lagi. Ya, nanti kita lihat nanti hari Senin pada saat gelombang keempat terbuka. Kalau misalnya sistemnya masih sama, jadi otomatis kita harus sambung rekening dulu. Nanti otomatis kita diarahkan untuk dievaluasi di gelombang yang berjalan. Seperti yang akan terbuka berarti gelombang keempat. Ya, jadi sambung rekening aja dulu, Pak. Oke.
sambung rekening aja dulu. Jadi setelah itu Anda otomatis akan gabung di evaluasi. Ya. Oke, baik Pak. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak, itu tadi nomor dari Capil emang bisa ngurus kalau alamatnya Kabupaten Goa. Pak Rizka? Ini di pusat ya, ini di pusat. Jadi mau Anda di Ini kabupaten mana pusat saja, langsungnya. itu sistemnya bisa terbaca nomornya. Ya, bisa. Oke, baik Pak. Kalau misalnya persoalan ganti alamat seperti yang dibacakan tadi, ya otomatis harus dicapil setempat ya di mana Anda beralamat. Ya, ini cuma untuk mempertanyakan kendala-kendala kenapa nomor induk KTP-nya itu tidak valid. Jadi bisa dipertanyakan di nomor yang Mas Panca tadi share ke Bapak Ibu sekalian. Ya, yang Dirjen Dukcapil tadi. Iya, iya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi, permisi Pak, sekarang sudah gelombang keberapa dan sampai berapa gelombang? Sekarang sudah sampai keempat ya Pak? Iya, Dan yang tadi sudah dibahas, Senin ini dibuka gelombang keempatnya buat Parisa. Dan rencananya akan ada 30 gelombang ya Pak? Benar ya Pak? iya, ini rencananya ada 30 gelombang yang akan terbuka sampai minggu keempat di bulan November, Mas Panca. Jadi Oke, baik. memang kuotanya itu, Mas Panca, mungkin ada yang bertanya ya, kok saya sampai hari ini belum lulus juga, itu sistemnya bagaimana sih? Kenapa ini yang lulus saya tidak? Jadi memang ada kuota bahwa dari 5,6 juta yang menjadi prioritas penerimaan kartu prakerja peserta kartu prakerja ini memang ada kuota, Mas Panca, bahwa 80%-nya itu diprioritaskan kepada teman-teman yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu teman-teman yang di PHK dari tempat kerjanya, yang kedua teman-teman yang dirumahkan, ataupun pelaku-pelaku UMK yang sudah tidak bisa lagi memulai aktivitasnya seperti karena usahanya macet dan sebagainya. Itu kuotanya 80% diprioritaskan untuk yang berkategori tersebut. Terus yang kedua, 20%-nya ini 15% itu dikhususkan buat teman-teman pencari kerja muda ataupun teman-teman yang masih fresh graduate yang masih sementara cari kerja. Dan 5%-nya itu diprioritaskan buat teman-teman yang sudah sementara kerja ingin menambah skill atau ilmu pengetahuan mereka di kartu prakerja ini, Mas Panca. Jadi memang ada pembagian-pembagian tanya. Ya. Jadi banyak lagi pertanyaan. Memang ada pembagian. Ya, terus ada lagi pertanyaan, wah, ini kok itu orang yang sudah kerja sekarang sudah lulus. Sekarang saya yang di PHK belum lulus sampai gelombang ini. Jadi memang sabar. Jadi setiap gelombang yang berjalan, mekanisme kuota yang 80, 15, 5% itu berjalan, Mas Panca. Jadi mungkin yang gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga ini kuotanya ya sudah masuk, ini yang 5% ini sudah lulus, tapi yang 80% ini belum lulus karena di situ kebanyakan kan yang 80% di situ yang kuotanya. Ya. Oke, baik Pak. Oke, kita sudah sampai di penghujung Pak. Ini ada terakhir dari Pak Irwan. Mana mukanya narasumber, padahal naga orangnya. Wah, luar biasa. Baik, mungkin kendala jaringan kali ya Pak. Dari tadi nggak muncul. Iya Pak. Maaf Pak Kadismu, ini mungkin persoalan jaringan ini. Oke, yang penting suaranya jelas ya Pak. Jelas, suaranya jelas juga untuk didengar buat teman-teman yang mempunyai kendala-kendala teknis masalah kartu prakerja ini. Semoga bisa lebih membantu ya Mas Panca buat teman-teman. Selain itu kita juga masih sampai hari ini masih menerima aduan-aduan lewat kontak person di nomor handphone saya, Mas Panca. Jadi mungkin bisa dicatat lagi ya Mas Panca untuk penyebaran nomor lagi teleponnya. Ya, 081 081 355 693 458. Ya. Ini Pak Rizka, nomornya Pak Rizka ya? Ya.
Jadi sampai hari ini kita masih menerima pendampingan kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang masih kurang mengerti atau kurang paham tentang tata cara atau mekanisme pendaftaran kartu prakerja ini. Dengan senang hati kita dari Dinas Tenaga Kerja masih menerima pendampingan secara online ya. Kebetulan karena Makassar lagi mengalami PSBB, makanya kita tidak bisa membuka secara langsung di kantor Pak Panca. Hari pertama waktu launching kartu prakerja kita membuka, Pak Kadis membuka. Waduh, ternyata ratusan orang yang langsung bergerombol Pak Panca. Bisa-bisa kita nanti diseruduk sama Satpol PP karena mengumpulkan orang yang banyak ya. Makanya kami Pak Kadis berpikir bahwa ini lebih baik kita mengadakan pendampingan secara online saja kepada masyarakat daripada kita buka, wah orangnya langsung berkumpul banyak di kantor. Iya, baik. Iya. Ya baik Pak Rizka. Baik, sudah 1 jam kita membahas ini Pak Rizka di Sepoci Motivasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan bagi teman-teman yang belum sempat nonton, mungkin bisa nonton ulang di channel YouTube Teh Riri, dan bisa langsung tanya di nomornya Pak Rizka yang sudah tadi dicantumkan, gitu ya Pak? Iya Pak, iya. Oke, baik kalau begitu Pak Rizka, selamat sore, terima kasih banyak waktunya. Iya, selamat sore. Semoga sukses.